Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi lo dengan Rodi Berry. Jadi di kesempatan kali ini aku dapetin lagi sebuah kartu grafis dari kubu hijau Nvidia GeForce GTX 1650 GDDR6 yang DirectX 12 Ultimate ya. Jadi kenapa aku sebut DirectX 12 Ultimate, karena memang dia support DirectX 12 Ultimate dan memiliki 10.800 juta transistor untuk kartu grafis ini. Dibekali juga dengan ray tracing core first gen dan ray tensor second gen. Encoder Gen 7. Oke, di sini jadi ini memang incaran aku ya. Asus TUF GTX 1650 GDDR6 yang P gaming ya. Oke, kita akan unboxing terlebih dahulu ya. Nah, jadi ini sebenarnya aku dapetin dari rakitan PC ya, satu set PC. Boxnya ini aku keluarin dulu kartu grafisnya. Jadi kelengkapannya sebenarnya ada semua, hanya saja yang tidak ada adalah box bagian dalam yang ada kardus seperti itu ya guys. Kalian pasti pernah lihat ya. Ini pertama ada anti-static bag, kemudian ada spons penutup bagian atas nih sebenarnya, kemudian ada speed setup manual book, kemudian ada thank you card pembelanjaan kartu grafis ini, ada ini ketentuan warranty card ya, dan juga ada kartu garansi dari Astrindo ya guys ya. Jadi kartu grafis ini garansi 2025. Aku udah cek untuk kondisi dari kartu grafisnya. Memang dia pembelian di Oktober ya, namun garansinya di bulan Juni 2025. Ya, udah cek di serial numbernya di kartu grafis ini ya. 26 Juni 2025. Oke. Kita akan lihat di sini untuk seri TUF Gaming yang Ultimate Dual Fan, sama seperti TUF Gaming yang lainnya. Dari desain, ukuran dan lain sebagainya. Dual fan. Kemudian heatsink berwarna chrome, kemudian PCI Express 16 kali tentunya untuk kartu grafis ini ya. Support 3.0, 4.0, kebetulan aku tes di 4.0. Kemudian ini memiliki gold pipe, jadi proses pendinginannya juga akan lebih cepat dan dia tentunya akan stabil, suhunya tetap terjaga kedinginannya. Untuk normally itu di under 60 ya, di kisaran 60 derajat Celcius itu udah untuk kondisi fullnya. 6 pin power untuk seri Ultimate ini TDP di under 100 watt. Kemudian ini bagian exhaust-nya. Dan untuk bagian display ini plastiknya juga masih ada, ini belum dikupas. Ada satu buah display port, satu buah HDMI port, dan satu buah DVI port dengan platnya juga mulus bening tentunya karena plastiknya ini belum dilepas ya. Kemudian di plat bagian belakang nih, ini ada strong backbone, segel pabrikan masih utuh, serial number unit box sudah saya pastikan sama. Ini sebenarnya pembelian per Oktober 2022 karena kebetulan nggak ada nota pembeliannya, jadi kita ngikuti dari serial number yang ada di unit, jadi sampai Juni 2025. Garansinya masih sangat panjang guys. Oke, kita akan langsung tes saja kartu grafis ini. Kita akan lihat bagaimanakah kondisi performa dan kesehatannya guys. Langsung aja kita langsung menuju ke rig. Let's go. Kipasannya 6 pin power ya, pakai 6 pin power, segel pabrik utuh, serial number unit 2025 untuk garansi Astrindo, Asus ya garansi resmi. 231 port, display port HDMI tampil dengan baik. Kita lihat di refresh rate 165 Hz ya. Oke, jadi kita sudah nyalakan PC, sudah recording. Ini temperatur terendah di 35 derajat Celcius. Saat ini posisi di 37 derajat Celcius ya. 35, 37, langsung kita reload. Sambil kita buka 3D Mark nih yang lumayan loading. Kita pasin di kartu kita buka MSI Afterburner, kita buka GPU Z, TDP terendah di 16 watt. Mantap nih guys, aku jadi dapat versi yang kenceng ya, 10.800 juta transistor ya. Untuk versi yang premiumnya nih aku dapat nih.
MSI Afterburner settingannya default ya, 0 mV, jadi nggak ada overclock. Kita look up dulu sambil kita intip spesifikasi kartu grafisnya ya. Oke, jadi Asus TUF GTX 1650 Gaming OC GDDR6 nih. Ini untuk seri yang memiliki 10.800 million transistor. Jadi versi kencangnya nih, karena direknya udah ultimate dan dia memiliki ray tracing core first gen, tensor core second gen ya. Jadi kalau ray tracing dan tensor core ini hanya aja di seri RTX ya. Encodernya udah gen 7, decodernya gen 4, tapi di kartu grafis ini ada guys, seperti itu. Memang dari sini nggak tampil ya, tapi saat mungkin kalian jalanin aplikasi-aplikasi tertentu akan bisa melihat fitur DLSS nya itu jalan. Board desainnya seperti ini, dual slot, udah banyak aku bahas. Clock speed juga udah sering aku informasiin. Ini GDDR6 Micron 4GB 128 bit. Dan untuk seri drivernya aku pakai yang terbaru 537.13 ya. Ini mungkin udah ada update sih aku, tapi belum update lagi untuk seri ini. Langsung aja kita jalanin benchmark Firestrike ya. Kita akan melihat kondisi kesehatan dari kartu ini guys. Jadi ini sambil aku record nih. Di sini aku zoom, ada kartu grafis tampil ke layar. Mungkin aku juga kelihatan sedikit di sini supaya lebih detail guys. Untuk kartu grafis ini garansi 2025 ya. Garansi tahun 2025. Oke, ini lagi loading dulu. Firestrike Graphic Test 1. Jadi menurut aku untuk seri yang punya transistor 10.800 juta ini udah rare banget. Menurut aku sih sudah rare banget. Oke, kita tampilin benchmarknya, on screen display. Suhunya pasti adem karena dia punya gold pipe ya, 48 derajat Celcius, jalan di clock speed 1980, almost 2000. Kemudian powernya di 98 watt, sama dengan seri Superman. Sama dengan seri Supernya. Dan performanya juga sama, ini bisa dapat 47 fps, mulus banget. Berapa frame? Hampir 1400 frame ya. Kemarin aku tes yang versi super, walaupun tuh untuk brand lain itu dapat 1600. Nah ini aku tes yang versi non super, dia bisa dapat hampir 1400 ya framenya. Jadi terpaut 200 frame. Tapi kalau yang biasa mungkin hanya dapat di 1300 atau 1200 frame. Untuk seri 1650 GDDR6 yang biasa, 54 derajat Celcius. Powernya juga stabil di under 100 watt, pasti di 92 watt, 88 watt, 92 watt, 96 watt, seperti itu range-nya. Suhunya terjaga banget under 60, bisa dapat average 45 fps dengan usage di 96% ya. 58, suhu tertinggi mungkin 59. Jadi masih sangat adem ya guys ya. Dari sisi kesehatan sudah pasti kartu grafis ini mantap ya. Ini kita lagi CT scan nih kartu grafisnya ini kalau orang nih. Kita lihat Firestrike basic testnya. Ini menggunakan prosesor ya, jadi kartu grafis akan cenderung lebih santai, lebih idle ya, lebih idle. Prosesor bisa dapat 70-an fps, kartu grafis stay di 19% performance. Dapat turun suhu di 53 derajat Celcius. Jadi ini di boost menggunakan prosesor juga di 80% ke atas ya. Lanjut ke combine test nih guys. Untuk combine test ini, untuk seri supernya tempo hari aku tes itu bisa dapat 21-22 fps. Nah ini sekarang kita tes non super yang GDDR6 tapi yang ultimate nih. Kita lihat 18 fps, kemungkinan di 19 nih atau bahkan 20. 18 fps, 19 fps ya, 19 fps. Kondisi sambil dipakai untuk recording nih guys. Kalau nggak sambil record pasti akan dapat di 20-an ya, 20-an fps. Oke, kita akan lihat resultnya di sini. Kipas sangat santai ya, muternya cuma di 29% performance. Sedangkan full load ya, sedangkan idle-nya di 24% performance, dimana suhunya maksimal di 61 derajat Celcius, 61,5. Suhu terendahnya tadi bisa dilihat di video bagian depan di 35 ya, 35 derajat Celcius.
saat ini udah berangsur turun ke 50-an derajat Celcius, dengan kipas juga berangsur menyesuaikan kecepatannya di 28% RPM. Jadi saat di 24 nanti sudah dipastikan itu performa kipas idealnya ya. Seperti itu. Untuk TDB-nya 97 watt maksimal, minimalnya 15 watt sampai 17 watt. Ini predikannya good, bagus ya. Kita langsung aja compare result secara online nih guys. Compare result, yes, no. Kita lihat, tempo hari aku tes yang versi super itu dapat di 40-an persen ya, better ya. Valid result di sini yang non super, tapi yang ultimate dapat 36% overall result ya untuk performanya. Dan average temperatur juga adem di 55 derajat Celcius, mantap. Just guys, kemudian ini stabil ini untuk GPU clock dan memory clocknya di 1500 sampai 1950 MHz ya untuk GPU. Kemudian tes 1 53 derajat, tes 2 di 61 derajat suhu tertingginya, dan tes terakhir di 61,1, dan saat ini sudah turun ke 49 derajat Celcius ya. Jadi overall kartu grafis ini memiliki performa yang kenceng guys. Dia punya tensor core second gen dan ray tracing first gen ya. Dari sisi performa udah nggak perlu ditanya lagi ya, untuk seri touring GDDR6 GTX 1650 ini sangat mumpuni lah kalau kita pakai untuk produktivitas sehari-hari, karena kebetulan aku daily drive-nya juga pakai seri ini. Dan untuk kebutuhan gaming juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan, dan tentunya siap menopang untuk aktivitas sehari-hari kalian. Seperti itu. Untuk tesnya kurang lebih sampai di sini guys. Kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. Jangan lupa tinggalin like, subscribe, komen apa aja, kita bisa diskusi, dan kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.